Kalau degradasi selulosa secara kimia, termal, mekanikal maupun radiasi itu belum tentu caranya seragam ya, bisa berbagai cara. Dan ini sebenarnya yang unik dengan selulosa ya. Jadi kalau Anda membuat turunan selulosa, katakanlah sederhananya buat etanol ada pretreatment. Pretreatment itu melibatkan banyak sekali kombinasi perlakuan ya di zaman sekarang. Jarang sekali perlakuan itu satu jenis. Misalnya kalau Anda mau membuat etanol, pertama mungkin Anda combine perlakuan secara biologi dan mekanis atau kimia gitu, maupun termal. Makanya ada banyak sekali variasi pretreatment. Nah, kalau Anda lihat di sini, beberapa jenis berapa root degradation ya, berdasarkan energi yang digunakan, itu yang pertama itu chemical degradation. Jadi kalau Anda lihat di sini ada banyak rootnya. Jadi ada acid hydrolysis, kemudian enzymatic hydrolysis menggunakan alkali ya, alkali degradation, kemudian ada oxidative degradation. Kemudian secara mekanis itu Anda bisa melakukan dry milling ya. Jadi Anda mendegradasi atau menggiling selulosa itu dalam kondisi kering. Kemudian ada juga wet milling ya dan shearing. Nah, milling dan shearing ini sedikit berbeda ya. Kalau shearing itu seperti mengulek gitu ya. Kalau Anda menghaluskan bumbu, beda dengan memukul gitu, menumbuk dan mengulek itu agak beda. Kemudian ada ultrasonic agitation. Nah, ini banyak sekali juga sudah digunakan, menggunakan gelombang suara ya, ultra ultrasonic agitation itu banyak juga dilakukan dalam pretreatment selulosa untuk turunannya. Misalnya untuk bioetanol tadi itu banyak sekali menggunakan ultrasonication. Kemudian thermal. Saya kira ini juga tidak asing. Eh, Anda bisa melakukan banyak sekali model thermal pretreatment ya. Mungkin Anda bisa melakukan torrefaksi, pirolisis, gasification, dan seterusnya. Kemudian medianya pun beragam ya. Thermal itu bisa hidrotermal misalnya. Hidrotermal atau sering disebut sebagai liquid hot water misalnya ya. LHW itu Anda melakukan degradasi termal dalam media air ya, cair. Kemudian radiation itu exposure terhadap UV atau visible radiation ya. Jadi kayu itu sebenarnya sangat rentan terhadap UV light ya, terutama ligninnya gitu. Jadi kalau Anda expose kayu itu di bawah terik matahari, maka yang terdegradasi oleh UV light itu adalah lignin pertama. Nah, setelah lignin terdegradasi mungkin karena iklim seperti di Indonesia, setelah lignin terdegradasi dia kena hujan, hanyut, maka selulosa itu akan terbuka. Dan dia mulai kena degradasi nanti. Begitu seterusnya. Sehingga kalau Anda lihat weathering yang dilakukan terhadap kayu itu memiliki karakteristik yang khusus ya. Karena degradasinya itu sebenarnya bertahap. Meskipun sebenarnya lignin itu yang paling tahan terhadap panas ya, tetapi kalau terhadap radiasi, dia sangat rentan terhadap UV light. Kemudian ada juga radiasi dengan exposure terhadap high energy radiation. Ini misalnya menggunakan X-ray, laser, dan terusnya. Jadi silakan Anda baca lebih detail ini ya, degradasi selulosa dengan beragam energi dan beragam jenisnya. Anda bisa compare produknya ya. Oke. Nah, kemudian dalam degradasi selulosa itu degradasi sampai level tertinggi itu adalah Anda menghasilkan molekul-molekul kecil seperti glukos ya.
Ini biasanya seringkali didapatkan dengan hidrolisis asam. Jadi ada homogeneous acid hydrolysis. Homogeneous itu artinya Anda menghidrolisis sampai dia tidak ada fase yang berbeda ya. Jadi fase padat, fase cair itu udah tidak ada. Jadi semua menuju ke fase cair atau paling tidak koloid gitu. Itu biasanya kalau sudah begitu maka selulosa itu biasanya sudah terdegradasi, dia menjadi molekul-molekul lebih kecil. Molekul lebih kecil ini bisa yang paling kecil glukosa atau bisa juga dalam bentuk oligomer, dimer begitu ya. Atau silobius gitu. Dia terdiri dari fragmen-fragmen terdiri dari lebih dari satu molekul glukosa. Nah, ketika Anda melakukan degradasi, ada kemungkinan Anda akan membentuk suatu fungsional grup yang baru ya. Katakanlah sederhananya saja, kalau Anda memiliki rantai selulosa, pada ujung produksinya itu kebetulan dalam bentuk cincin, ketika terdegradasi bisa terbentuk juga karbonil gitu ya, atau karboksilat gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi bisa membentuk ikatan gugus fungsi baru. Nah, gugus fungsi ini kalau di selulosa itu bisa memicu crosslink yang lebih tinggi ya. Apakah itu covalent bond atau hydrogen bond. Nah, kalau dia sudah membentuk crosslink akibat degradasi itu, maka itu akan mendorong eh, kelarutan yang tidak sempurna ya. Jadi misalnya kalau Anda dapatkan satu rantai selulosa sudah terpisah, kemudian terbentuk gugus fungsi baru yang mendorong ikatan hidrogen, dia beragregasi kembali gitu. Dan itu akan menghambat kelarutannya. Jadi untuk melarutkan selulosa model seperti itu, maka Anda tidak bisa menggunakan pelarut selulosa yang konvensional ya. Artinya apakah menggunakan alkali saja atau asam saja gitu. Ini biasanya akan dilarutkan dengan pelarut yang lebih kuat nih. Misalnya kalau Anda menggunakan kuen gitu ya, kuprietilendiamin gitu. Itu bisa melarutkan selulosa dalam kondisi hampir kondisi apapun begitu ya. Makanya itu biasanya digunakan untuk melarutkan selulosa dalam menentukan DP ya, melalui cara viskometer, viskositas. Nah, kemudian laju degradasi, nah ini kembali sangat ditentukan oleh pretreatment ya. Nah, apa yang terjadi sebelum Anda mulai mendegradasi begitu? Jadi kalau misalnya Anda melakukan degradasi justru memicu crosslink yang lebih tinggi, maka laju degradasi berikutnya itu akan sangat dipengaruhinya. Beda misalnya kalau Anda mampu memisahkan serat selulosa tanpa membentuk agregasi kembali, itu jauh lebih mudah untuk melakukan degradasi lanjutan. Nah, kemudian apa yang menentukan degradasi selulosa ini kembali ya? Jadi yang menentukan itu adalah level supramolekularnya. Jadi supramolecular structure. Karena di sini terdapat suatu alignment dari rantai selulosa di mana produk dari alignment itu adalah seperti elementary fibril atau mikrofibril gitu ya. Itu dia ada bagian kristalinnya gitu. Nah, bagian kristalin inilah yang menjadi hambatan dalam mendegradasi selulosa secara sempurna. Jadi, supramucosal structure itu adalah penentu berhasil tidaknya Anda melakukan degradasi. Nah, kalau Anda misalnya membuat pulp, Anda dapatkan serat gitu, itu selulosanya belum tentu terdegradasi ya. Dia masih dalam bentuk serat begitu. Nah, yang disebut degradasi di sini adalah menguraikan serat itu menjadi komponen penyusunnya atau monomer penyusunnya. Nah, bagaimana Anda mengetahui level degradasi? Itu kembali. Yang paling sederhana itu adalah dengan melihat perubahan DP, yaitu derajat polimerisasi. Semakin tinggi penurunan, semakin rendah DP Anda setelah Anda melakukan reaksi untuk mendegradasi selulosa, maka artinya degradasi itu semakin tinggi.
EDP biasanya yang diukur. Jadi kalau Anda ingin menentukan berapa persen sih terdegradasinya rantai selulosa Anda gitu, Anda pertama Anda tentukan dulu DP-nya sebelum Anda lakukan reaksi degradasi. Setelah Anda mendegradasi, tentukan lagi DP-nya gitu. Berapa persen sih yang hilang atau penurunannya berapa persen, itu biasanya dinyatakan sebagai tingkat degradasi. Jadi persentase DP akhir terhadap DP awal. Nah, sekarang kita coba lihat apa namanya eh, hydrolytic degradation ya. Jadi ini hydrolytic degradation itu melakukan bentuk degradasi yang mungkin paling banyak dilakukan ya. Jadi mungkin paling penting gitu ya. Jadi intinya hydrolytic degradation itu umumnya adalah hidrolisis dengan asam maupun dengan enzim itu bisa jadi. Jadi intinya hidrolisisnya apa? Intinya adalah memutus ikatan glikosida di antara dua monomer anhidroglukos ya. Jadi ketika Anda memutuskan ini rule of thumb-nya ya. Jadi aturannya ketika setiap Anda memutus satu ikatan glikosida, Anda akan melepaskan satu molekul air. Itu rule of thumb ya. Jadi itu sudah pasti gitu. Jadi kalau Anda lihat ini adalah mekanisme hydrolytic degradation ya. Jadi Anda perhatikan di sini ada ikatan glikosida ya. Saya kira posisinya itu tidak asing lagi. Ini posisinya 14 ya, beta 14 D glukos ya. Itu adalah glikosidik bondnya di situ. Nah, inilah kemudian yang Anda akan putus ya. Biasanya itu diawali dengan protonasi ya. Jadi ada proton bisa dari H2O datangnya atau dari asam ya H3O+. Itu akan jadi protonasi pada ikatan pada oksigen ini. Glycosidic bond itu yang kemudian memicu pemutusan. Nah, ini Anda akan dapatkan dua anhidroglukos dengan kehilangan satu oksigen. Jadi intinya nanti ini H2O itu akan mengganti ikatan kovalen, salah satu ikatan kovalen ini. Kan dia Anda dapatkan dua OH lagi nih di sini. Ini datangnya salah satunya dari H2O, yang salah satunya lagi dari ikatan glikosida. Saya kira mekanismenya kita akan pelajari nanti. Eh, Oke, hydrolytic bond, hydrolytic cleavage atau degradation paling umum itu seperti saya katakan tadi, yang sangat populer itu ada dua ya, enzimatik dan acid hydrolysis. Nah, yang pertama ini kita akan lihat acid hydrolysis pertama. Dalam acid hydrolysis itu ada 3 tahap ya, proses pemutusan ikatan glikosida ya. Nah, ini biasanya katalisnya itu atau katalis itu adalah asam ya. Jadi asam di dalam air, jadi aqueous acid medium. Nah, gimana prosedurnya? Itu 3 tahap itu adalah pertama adalah eh, pembentukan atau protonasi. Protonasi ini artinya penambahan proton. Kemudian penambahan proton membentuk kation piranosil. Kalau Anda di sini ada sil itu artinya Anda kehilangan satu hidrogen ya di dalam eh, glukosa Anda. Nah, kemudian setelah piranosil kation terbentuk, maka ada penambahan molekul air ya, menggantikan gugus OR yang sebelumnya telah terprotonasi. Nah, penambahan molekul air itu akan melepaskan satu H plus ya. Nah, satu H plus, nah itulah katalisnya, dia akan kembali ke H3O plus. Jadi ini adalah mekanismenya. Anda perhatikan di sini. Ini OR, R ini bisa anhidroglukos lain ya, yang berikutnya gitu, dibuat R aja sini. Nah, yang terprotonasi itu bisa O ini ya, Anda bisa lihat ini ada dua nih kemungkinan. Bisa oksigen pada ikatan glikosida atau oksigen pada ring ya.
Ini pada ring nih protonasi. Kita lihat satu-satu. Yang pertama kita lihat protonasi pada oksigen pada ikatan glikosida. Anda perhatikan mulanya itu adalah OR ya. Ini mulanya ini OR. Kemudian ketika terprotonasi, maka oksigen ini terprotonasi, dia menangkap satu proton ya dari larutan dari asam di dalam air. Nah, karena dia menangkap satu proton, maka oksigen ini jadi kekurangan elektron valensinya ya. Elektron terluarnya itu kurang. Kalau dia kurang, jadi dia positif gitu. Namanya kurang elektron, pasti dia akan jadi positif. Inilah yang disebut sebagai apa? Piranosil kation. Ini piranosil kation. Nah, kemudian Anda perhatikan ini. Ini ada C di sini ya, C1 dan O yang positif. Maka elektron di sini tuh atau O positif ini cenderung akan menarik elektron dari C ini ya. Sehingga ini sangat positif nanti dia. Nah, karena dia sangat positif, maka molekul air yang ada oksigen ini akan attack ini nanti. Jadi dia masuk ya. Ketika dia masuk sini ini kan sudah jenuh, tidak boleh lebih dari 4 C itu tangannya. Maka akan ada satu yang meninggalkan ikatan itu ya. Jadi yang paling rentan putus itu adalah ikatan rase dan O di glikosida ya, ikatan glikosida karena O-nya di sini positif deh. Maka elektron ketika air masuk ke sini, elektron ini akan bergerak ke sini, maka dia putus ini. Nah, lihat ini. AOR ini. Gitu. Jadi nah ini setelah dia putus dia eh, ini stepnya ya. Sebenarnya nih HOR-nya sudah langsung terputus, kemudian airnya masuk, produknya itu adalah ini. Jadi ini step by stepnya. Ketika ini positif, maka ini ditarik ya. Elektron di sini ditarik oleh oksigen. Sehingga ini putus ya, jadi HOR. Dan ini kehilangan satu elektron dia. C ini jadilah dia positif kan. Karena dia positif, ini ada air yang ini ya, ada air yang memiliki oksigen. Oksigen ini elektronegatif pasti cenderung menyerang yang positif ini. Maka akhirnya H2O ini ketika dia berikatan dengan C ini, dia kehilangan satu H plus juga gitu. H plus itu kembali nanti eh, berikatan dengan air ini ya. Jadi H3O plus lagi dia. H3O plus itu sebenarnya asam ya, dari asam datang. Karena tadi kan kita bilang bahwa hidrolisis ikatan glikosida itu di dalam acid aqueous medium ya. Ini artinya asam di dalam air. Jadi bentuknya adalah H3O plus. Nah ini kira-kira PET atau jalur protonasi oksigen di ikatan glikosida. Nah yang satunya ini adalah protonasi pada oksigen di dalam ring. Nah, coba Anda cari ini ya. Gimana sih mekanismenya memasukkan air itu buat elektron pusingnya. Elektron pusing itu tandanya ini maksudnya ya. Nah, ini namanya elektron pusing nih, tanda panah merah ini. Jadi ini adalah contoh atau bagaimana glikosidik bondnya yang terprotonasi. Nah, sekarang yang perlu Anda coba itu adalah jika oksigen dalam ring itu yang terprotonasi. Coba Anda cari literaturnya, buat mekanismenya. Ini adalah contoh kalau glikosidik bondnya yang terprotonasi, bukan oksigen dalam ring. Jadi salah satu assignment Anda untuk minggu ini adalah itu ya. Coba buat mekanismenya. Nah, kalau ini kan saya ulang lagi nih ya. Ini adalah ketika protonasi terjadi pada oksigen pada ikatan glikosida. Jadi ketika dia mengambil satu proton, Anda bisa lihat sini dia jadi positif ya. Ketika dia positif, maka cenderung menarik elektron di sini nih. Ini kan satu pasang elektron, cuman dia ambil satu aja nanti. Atau kedua-duanya ya kalau positif. Nah, karena dia diambil elektronnya, ini C ini kan positif tadi ya.
maka air akan datang nih, oksigen dari air. Hasilnya adalah ini. Jadi kalau oksigen ini gunakan elektronnya untuk berikatan dengan C, maka dia kurang di permukaannya sendiri kan. Jadi dia positif. Dari mana dia dapat? Maka dia lepas satu H ini. Ya, satu H ini lepas diambil oleh air, makanya dia H3O plus dia. Inilah akhirnya kan, OH di sini. Gitu. Nah, kalau yang sini kita nggak usah perhatiin karena dia memang putusnya ke sini nih. Ini tadi disimbolkan dengan OR ya. Jadi kalau Anda lihat di sini nih kan OR nih. R-nya itu adalah ini nih. Ya. Nah, itu adalah mekanisme untuk asid hidrolisis pada protonasi oksigen di ikatan glikosida. Jadi kembali assignment Anda adalah membuat mekanisme jika protonasinya terjadi pada oksigen di dalam ring. Dia artinya gimana sih dia bisa menjadi produk akhir ini. Oke. Nah, kemudian tadi kita bicara tentang bagaimana mengukurkan tingkat degradasi, ya. Bagaimana mengukur tingkat degradasi. Jadi secara kuantitatif kita bisa hitung dari penurunan atau perubahan DP ya, setelah dan sebelum atau penurunan setelah hidrolisis. Nah, kemudian ada namanya degree of splitting ya. Jadi degree of splitting itu adalah berapa banyak sih ikatan glikosida yang tersisa yang masih bisa untuk dihidrolisis ya. Jadi nilai maksimum dari S itu adalah 1 ya. Jadi satu akhir artinya hanya terdapat satu lagi degree apa namanya glycosidic bond yang belum terputus gitu ya. Jadi Anda lihat degree of splitting itulah 1/dp, dpn ya. Dpn ini adalah dp rata-rata. Nah, kenapa dp rata-rata ya? Karena biasanya dp ini eh, mewakili banyak sekali eh, selulosa dengan panjang rantai yang berbeda di dalam satu sampel ya. Makanya sering diambil rata-rata. Misal sampel A, sampel B gitu ya dari hal yang sama. Atau sampel A dibagi jadi berapa, kemudian diukurlah DP-nya itu. Ya, sampel itu. Kemudian DP yang dihasilkan itu belum tentu sama ya. Karena kalau Anda ngambil satu sampel pulp misalnya, itu banyak sekali rantai selulosa dengan panjang berbeda di sana. Makanya nilainya adalah DP rata-rata gitu ya. Nah, degree of splitting itu S sama dengan 1/dpn. Nah, aturannya konvensional nilai maksimum S itu adalah 1. Ya, apa artinya 1? Kalau DP-nya 1 kan artinya satu aja glukosa kan. Satu glukosa aja yang ada gitu. Tidak ada lagi ikatan yang perlu diputus gitu. Itu S sama dengan 1. Jadi selulosa atau rantai selulosa sampel Anda itu terdegradasi sempurna itu S-nya sama dengan 1. Makanya laju eh, pemutusan sekarang ya. Laju pemutusan ikatan glikosida itu selalu proporsional terhadap jumlah ikatan yang masih mungkin untuk diputus gitu. Jadi bagaimana caranya menentukan? Itu adalah dengan cara melihat jumlah ikatan yang belum putus ya. Itu biasanya mewakili S ya dan menentukan laju pemutusan berikutnya. Semakin panjang rantai selulosa atau semakin banyak ikatan yang belum terputus,
maka semakin pelan laju pemutusan ya, pemutusan berikutnya begitu. Jadi itu rule-nya. Nah, kalau kita berbicara tentang apa namanya laju pemutusan ikatannya, itu dikatakan bahwa laju pemutusan ikatan itu adalah first order ya. Jadi first order ini adalah rumusnya. Jadi ds per dt itu artinya perubahan S ini ya, degree of splitting per waktu tertentu. Nah, ini suatu konstanta, ini satu dikurangi S. S ini degree of splitting. Nah, biasanya kalau sudah S-nya jauh lebih rendah dari satu, ya, itu yang dipakai menentukan nilai K ya. Jadi rumus akhirnya itu S adalah S0 plus KT. Nah, menentukan K ini tadi Anda perlu melihat laju reaksi ini. Nah, begitu Anda dapat K, sudah rumus degree of splitting itu Anda bisa hitung juga dari sini S0 plus KT. Atau istilah lain dari S itu, S tadi kan 1 per dp ya. Itu sering juga disebut sebagai fluidity ya. Fluidity itu artinya mungkin mendekati keenceran gitu ya. Jadi kalau fluidity makin tinggi artinya viscosity-nya makin rendah gitu. Kalau viscosity-nya makin rendah artinya dp selulosa Anda itu makin rendah juga gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini apa namanya? Anda bisa lihat laju dari eh, eh, bond cleavage ya, pemutusan ikatan itu, Anda bisa lihat di sini. Ini ada berapa sampel. Ini adalah media pelarutannya ya, pelarutnya. Kemudian Anda lihat ini nilai K. Ini adalah energi aktivasi. Jadi Anda lihat selulus memiliki konstanta atau K paling rendah ya. Paling tinggi. Nah, kenapa dia paling tinggi? Ya tentu karena ini adalah selulosa yang masih asli ya. Kalau yang bawah ini kan turunannya ini. Ini ada CMC. Nah, lihat CMC ini paling rendah. Kenapa? Karena ini selulosa sudah eh, turunan ya. Jadi dia sudah dilarutkan sebelum dia dibentuk menjadi CMC. Jadi seperti katakan tadi bahwa semakin eh, banyak selulosa yang belum atau semakin tinggi DP selulosa, maka laju pemutusan ikatan itu akan makin rendah. Nah, kalau ini CMC ini kan dia sudah pernah dilarutkan ya dalam pelarut selulosa, jadi DP-nya rendah dia. Maka K-nya nilainya rendah, kemudian energi aktivasi. Energi aktivasi inilah energi minimum untuk terjadinya pemutusan ikatan glikosida ya. Jadi selulosa ini paling tinggi dia karena dia belum mendapat pretreatment gitu. Jadi itu kira-kira gambaran eh, mengenai nilai K atau laju pemutusan ikatan. Nah, laju pemutusan ikatan itu S ya. Jadi semakin besar K dia semakin eh, tinggi gitu S. Ya, karena rumusnya kan gini nih. Jadi rumusnya itu kan S sama S0 plus KT. Jadi makin tinggi nilai K, maka S-nya itu makin tinggi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kira-kira hubungan viscosity dengan ini stirring time ya. Jadi ini semakin lama Anda stir atau waktu pelarutan. Nah, pelarutnya sini Anda lihat. Pelarutnya adalah Na2O4 DMF ya. Ini adalah pelarut selulosa yang digunakan. Nah, Anda lihat di sini, semakin lama Anda reaksikan, maka viscosity-nya itu kan semakin rendah ya. Itu artinya bahwa pelarut selulosa ini makin lama
Anda ekspos selulosanya makin banyak yang terputus ikatan glikosida. Nah, kira-kira sampai stirring time 25 atau 45 jam lah ya. Itu dia tidak akan menurun lagi nih. Cenderung untuk flat gitu ya. Itu biasanya kita sebut sebagai mungkin leveling off degree of polymerization, LODP. Nah, ini reaksi dilakukan pada suhu 20 derajat ya. Ya, nah lihat sini, ini adalah viscosity, current viscosity. Makin lama stirringnya, makin lama reaksinya, maka makin banyak sel-sel terdegradasi, DP menurun, viskositas pun dia menurun. Kembali viskositas itu bisa menjadi indikasi dari DP ya. Semakin tinggi viskositas, semakin tinggi DP gitu biasanya dan sebaliknya. Jadi hidrolisis selulosa itu biasanya dia eh, berhenti pada titik tertentu ya. Nah, bergantung juga pada pelarutnya. Kalau misalnya Anda menggunakan HCl atau H2SO4, Anda hidrolisis makin tinggi konsentrasi atau makin lama waktunya, maka DP makin rendah. Tapi pada satu titik tertentu dia maksimum nanti. Dia berhenti di situ. Nah, kemudian kalau Anda melakukan hidrolisis, ada hal yang perlu Anda perhatikan ya. Kalau misalnya Anda ingin membuat bioetanol gitu, Anda ingin mendapatkan glukosa. Jadi Anda ingin melakukan hidrolisis total misalnya gitu ya. Jadi mengkonversi selulosa secara total atau semaksimal mungkin menjadi glukosa. Nah, ada satu hal yang perlu Anda perhatikan, jangan sampai terjadi rekondensasi ya. Jadi rekondensasi atau dekomposisi dari monomer gitu. Kalau misalnya berlanjut reaksi Anda dengan kondisi yang keras, bisa saja terjadi dekomposisi monomer gitu ya. Jadi Anda tidak dapatkan glukosa lagi, tetapi menjadi fragmen-fragmen atomik atau senyawa lain. Padahal kalau membuat bioetanol, tujuan Anda adalah mendapat glukosa semaksimal mungkin gitu. Nah, itu kalau reaksi terlalu keras ya. Tapi jangan juga terjadi kondensasi ya. Artinya ketika Anda sudah uraikan selulosa itu menjadi glukosa, kemudian dia beragregasi lagi, kondensasi, membentuk lagi ikatan glikosida, itu kan percuma gitu. Jadi tujuan Anda membuat glukosa itu akan gagal gitu. Ini ada dua arah ya. Dia rekondensasi atau terdekomposisi lebih lanjut. Nah, biasanya kalau Anda mau melakukan pemutusan ikatan glikosida secara total ya, secara sempurna, itu biasanya tidak bisa dengan satu step ya. Misalnya hidrolisis saja begitu sekali gitu tidak bisa. Harus dilakukan hidrolisis atau kemudian dengan pelarut lain dengan sequence tertentu ya. Biasanya daya larutnya itu makin belakang makin tinggi gitu. Nah, untuk mencegah rekondensasi maupun dekomposisi, biasanya kita bermain dengan waktu hidrolisis ya. Jadi begitu Anda dapatkan kira-kira maksimum, itu Anda berhenti gitu. Jadi ini by trial and error ya. Jadi Anda punya sampel, Anda hidrolisis saja dulu gitu. Ya ketika Anda dapatkan nilai maksimum, Anda perpanjang lagi atau mendapatkan nilai tertentu ya. Anda perpanjang lagi, kemudian ternyata yield-nya menurun, itu berarti Anda sudah lewati fase maksimumnya. Nah, ketika Anda sudah dapat waktu maksimum untuk pre-treatment selanjutnya, Anda pakai waktu maksimum itu ya. Jadi penting untuk mencari waktu atau optimasi waktu hidrolisis ya untuk mendapatkan rendemen degradasi yang paling tinggi. Nah, tetapi kalau hidrolisis umumnya Anda pakai itu kan asam sulfat ya dengan konsentrasi tinggi 72% sini. Atau dengan CF3COOH. Ini water free ya. Artinya dia tidak mengandung air. Nah, itu sebagai tahap pertama. Kemudian setelah dia Anda reaksikan itu, kemudian Anda reaksikan kembali dengan air ya.
pada suhu tinggi gitu. Jadi Anda rebuslah itu gitu. Ini salah satu contoh saja ini. Step atau hidrolisis, komplit hidrolisis dengan cara beberapa tahap gitu. Yang pertama dengan H2SO4 atau CF3COOH, kemudian Anda lanjutkan dengan air panas. Nah, itu biasanya rendemen yang Anda dapatkan cukup tinggi. Nah, tentu meskipun Anda menginginkan hidrolisis dengan rendemen maksimum, berarti ada juga kan yang belum terurai gitu ya. Jadi senyawan selulosa yang tidak larut air itu bisa terbentuk ya. Itu bisa berbentuk selulosa juga atau berbentuk senyawa lain, tapi dia tidak larut air. Nah, kenapa orang menggunakan H2SO4 paling banyak ya untuk mendegradasi selulosa? Itu karena H2SO4 itu tidak hanya memiliki oxidizing power ya, dia juga memiliki sifat cellulose swelling ya. Nah, dia mampu mengembangkan supramolecular structure selulosa dengan baik sehingga nanti dia dapat masuk ke daerah kristalin misalnya, membuat ikatan glikosidik bond makin banyak terputus gitu. Nah, karena dia swelling itu dia bisa mengakses ikatan glikosida di dalam daerah kristalin. Dan itu sebenarnya tujuan kita ya. Kalau Anda membuat bioetanol untuk mendapatkan glukosa itu bagaimana mengembangkan supramolecular structure dari selulosa ya. Jadi itu intinya. Karena kenapa Anda harus mendegradasi pada daerah kristalin yang utama? Karena kristalinitas dari selulosa umumnya itu kalau yang alami itu lebih dari 60% ya. Artinya 60% selulosa itu ada di daerah kristalin lah. Sehingga kalau Anda tidak melakukan swelling terhadap supramolecular structure dari selulose, maka biasanya yang terdegradasi hanya bagian amop. Dan itu sebagian kecil. Paling 30%-an gitu. 30-40. Umumnya inilah yang terjadi ya. Jadi kita gagal melakukan swelling terhadap selulosa. Sehingga rendemen etanol yang kita peroleh dari biomasa ini sangat rendah. Oke, ini Anda lihat ya. Jadi ini adalah apa namanya root atau ilustrasi tentang DP seiring dengan waktu reaksi dan nilai S. Ya, degree of splitting itu S itu ya. Jadi Anda lihat sini ya. Makin kecil DP tentu S-nya makin tinggi ya. Tapi tidak akan mungkin lebih dari 1 gitu. Misalnya DP Anda di sini 100 ya S-nya 1/100 gitu ya. Terus selulosa Anda terdegradasi dengan berlangsungnya waktu. Katakanlah sampai tinggal glukosa aja. Atau DP-nya 1. Maka S itu akan 1 ya. Itu maksimum. Tetapi pada kenyataannya dia seperti ini ya. Saya katakan tadi. Bahwa jarang sekali Anda mampu mendegradasi selulosa secara total gitu. Jadi nanti dengan berjalannya waktu Anda akan menurunkan DP atau terjadi degradasi atau S ini meningkat, tetapi dia sampai titik tertentu tidak bisa lagi Anda degradasi selulosa itu. Kenapa? Ini nampaknya benar-benar daerah kristalin ini, tidak bisa diakses gitu. Nah, ketika DP sudah flat, dengan demikian juga S ini flat, tidak bisa lagi Anda turunkan DP-nya, maka itu disebut sebagai LODP. Artinya leveling up degree of polymerization. Polymerization. Leveling up itu kan artinya tidak berubah ya, di mendatar gitu. Ini artinya tidak bisa lagi dilanjutkan hidrolisis itu. Yang dalam hal ini saya kira ini pakai acid hidrolisis ya, bisa pakai ACL atau H2SO4. Nah, kalau Anda lihat di sini, eh, ini dia total ya. Katakanlah ini total degradasinya. Sedangkan ini sampai LODP aja gitu.
Nah, di sini at the end Anda akan dapatkan suatu larutan homogen ya. Jadi Anda tidak punya lagi selulosa dan pelarutnya gitu. Dia sudah jadi koloid. Kenapa? Karena dia terdegradasi hampir sempurna ya. Jadi glukosa misalnya, glukosa kan dia larut dalam air. Jadi dia homogen, disebut homogen. Tidak ada lagi pelarut dan selulosa. Sementara sini dia heterogen gitu ya. Ketika sudah mencapai LODP, maka serat-serat selulosa itu masih ada di sini, tapi dia sudah tidak bisa Anda degradasi. Jadi di sini ada dua fase dia, fase cair dan fase padat gitu ya. Itu disebut sebagai heterogeneous reaction hydrolysis. Artinya belum komplit ini. Atau S-nya tidak mungkin sampai dengan satu ini. Nah, kemudian LODP dari suatu polimer selulosa itu dia berbeda ya. Nah, kenapa berbeda? Itu kembali LODP ini ditentukan oleh sifat asal selulosa dan pretreatment yang Anda berikan gitu ya. Jadi maksudnya sifat asalnya bergantung pada karakteristik supramolekular structure atau morphological structure. Nah, ada dugaan bahwa LODP ini berhubungan dengan ukuran kristal ya, eh, ukuran daerah kristalin. Semakin tinggi daerah kristalin atau kristalinitas, maka LODP ini cenderung makin tinggi dia. Meskipun kemudian tahun 1995 ada penelitian mengatakan tidak ada hubungan antara kristalinitas selulosa dengan LODP ini gitu. Masih debatable lah artinya. Nah, LODP itu bisa Anda tingkatkan dengan pre-drying ya, selulosa pada suhu tertentu atau suhu yang tinggi, elevated temperature. Nah, pre-drying ini kan sebenarnya kalau selulosa dari basah Anda keringkan, itu akan terbentuk hydrogen bonding permanen ya. Itu disebut sebagai ornification, sehingga kristalinitas dari selulosa Anda itu meningkat gitu. Kalau Anda larutkan kemudian Anda hidrolisis, LODP-nya cenderung meningkat gitu. Nah, itu yang mendasari kenapa dikatakan bahwa peningkatan kristalin region atau ada hubungan kristalin region dengan LODP. Ini adalah contohnya ya, betapa beragamnya LODP. Rami misalnya, ini rami itu sejenis serat ya, diperoleh dari kulit luar perdu ya. Jadi kulit dalam ya, dari perdu. Dia ODP-nya 300 gitu ya. Kemudian kalau komersial wood pulp ini 100 sampai 300 dan seterusnya. Ini kembali Anda harus paham ini ya, seluruh sampel ini. Apa sih rami dalam kondisi normal, kenapa dia LODP-nya rendah gitu ya. Anda akan tahu kalau Anda tahu apa yang terjadi dengan proses ini, pretreatment ini. Misalnya pulping dengan sulfate pulping gitu ya, sampai dissolving levelnya ini. Apa yang terjadi? Kemudian bit sulfide dissolving pulp ya yang mengalami pemanasan sebelumnya itu LODP 166. Kemudian cotton linter dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa jawab ini kalau Anda paham nih apa yang terjadi di sini. Oke, nah kemudian tadi dikatakan kalau Anda melakukan mencoba mendegradasi selulosa sampai level yang tinggi atau bahkan complete degradation, Anda tidak bisa melakukannya dengan satu tahap ya. Jadi kalau Anda melakukan reaksi secara bertahap, LODP yang Anda peroleh pun itu akan berbeda ya. Jadi misalnya Anda melakukan rangkaian ya, misalnya dari air ke larutan dengan kemampuan degradasi atau swelling yang lebih tinggi. Misalnya dari sini air itu lebih rendah kemampuan swellingnya daripada DMSO ya. Atau dari air ke propanol. Propanol ini kan swelling powernya lebih rendah dari air. Itu akan berpengaruh terhadap LODP Anda.
Jadi kalau Anda lihat di sini tabel ini ya, ini adalah hidrolisis cotton linter dengan DP awal 1600 ya. Nah, hidrolisis dilakukan dengan H2SO4. Itu yang pertama, hidrolisis pertama. Kemudian nanti dilanjutkan dengan berikutnya, DMSO gitu ya. Jadi Anda lihat WRV, ini Water Retention Value ya, WRV ini. Jadi ini menunjukkan kemampuan serat menyerap air gitu, WRV ini. Jadi kalau Anda lihat, pertama Anda menggunakan H2SO4, kemudian dengan DMSO. Itu kemampuan menyerap air itu 70% ya. Kemudian DP itu 227. Nah ini laju degradasi itu kan nol ya. Ah, kemudian kalau dari berikutnya Anda lanjutkan dengan H2O, Anda lihat WRV-nya hanya 43 ya. DP 166. Nah, Anda lihat WRV ini menunjukkan begini, kalau Anda lakukan swelling dengan H2SO4, kemudian Anda keringkan gitu. Kemudian Anda larutkan lagi dengan DMSO. DMSO itu swelling powernya lebih tinggi dari H2SO4 ya. Jadi WRV-nya 70. Relatif terhadap air dia lebih tinggi. Itu artinya ketika Anda larutkan eh, pelarutan berikutnya dengan pelarut dengan swelling power lebih tinggi dari pelarut pertama, maka Anda masih bisa mengembangkan ya. Anda masih bisa mengembangkan selulosa itu sampai kalau DMSO sampai 70% gitu ya. Nah, kalau Anda gunakan air itu lebih rendah dari H2SO4 swelling powernya, maka WRV-nya itu adalah 43 ya, lebih rendah dari dengan DMSO. Kemudian dengan propanol ini lebih rendah dari air propanol ini, ya. Propanol dalam air ini ya. Itu Anda lihat swelling powernya cuma 22 ya. Kemudian dengan metil keton, nah itu lebih rendah lagi. Anda tidak mampu lagi swell itu, hanya 8% ya WRV-nya. Jadi ini DP ini maksudnya ketika Anda larutkan dengan H2SO4, DP-nya 227 ya. Sebelum Anda larutkan dengan DMSO gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini memang WRV inilah yang paling penting, yang menunjukkan bagaimana swelling efek kalau Anda coba men-swelling selulosa dengan rangkaian pelarut ya. Tidak satu tahap. Kalau di sini tahap pertama ini sama H2SO4, tahap berikutnya lah yang diubah. Ini Anda bisa lihat di sini. Oke. Nah, kemudian seringkali kemudian Anda tidak mendegradasi selulosa dengan satu energi ya. Kalau tadi kan chemical semua itu. Dari H2SO4 kemudian ke DMSO, H2O, propanol, dan seterusnya. Nah, gimana kalau Anda combine sekarang dari eh, memberikan input mechanical energy dari asid hidrolisis. Asid hidrolisis itu jelas chemical ya. Ini data ini diperoleh hidrolisis dengan 5% HCl ya pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, Anda perhatikan sini ya. Ini stirring. Selama hidrolisis dilakukan stirring apa tidak gitu. Stirring itulah mechanical energinya ya. Jadi pengadukan itu. Nah, kalau sampel Anda spruce sulfite pulp DP awal 750 ya. Ini tanpa stirring
Nah, begitu setelah Anda cek, setelah dihidrolisis selama 1 jam ini ya tanpa steering, DP-nya 181 ya, LODP 130. Ya, kemudian ini setelah 1 jam LODP ini sudah tidak berubah lagi ya. Kemudian ini, kalau sorry, spruce sulfite pulp dengan DP 750 ya. Nah, kemudian kalau Anda tambah steering, ini tadi kan tanpa steering ini ya. Anda tambah steering ini tanda plus itu artinya ada steering selama hidrolisis. Anda dalam 1 jam mendapatkan DP 170, jadi turun DP-nya. Artinya degradasinya lebih apa namanya tinggi akibat steering. LODP tidak tentukan. Kemudian spruce sulfite pulp yang disintegrasi ya dalam kondisi kering. Nah, ketika diukur DP-nya itu 660. Ketika kemudian dihidrolisis dengan ACL tanpa steering itu Anda lihat DP setelah 1 jam itu 97. Nah, kenapa? Karena di sini sudah ada mechanical pretreatment ya dengan disintegrasi ini. Nah, kemudian LODP 90. Nah, kemudian dengan steering itu turun lagi, LODP tidak ditentukan. Nah, kemudian cotton linter ini. Dan linter dengan DP 1630. Sama juga ini. Pada hidrolisis tanpa steering setelah 1 jam 184 dengan steering 162. Jadi Anda bisa perhatikan bahwa mechanical energy itu juga berpengaruh atau sangat membantu dalam mendegradasi selulosa. Karena hampir saya kira semua hidrolisis dengan steering atau dengan mechanical energy itu akan menurunkan DP dibandingkan tanpa bantuan mechanical energy. Nah, tapi ada satu fakta ya, begini, ketika Anda hidrolisis selulosa itu, baik dengan H2SO4 maupun HCl, dia kan swell tuh ya, dia mengembang. Tapi kemudian ketika Anda keringkan, dia justru akan membentuk hidrogen bond baru ya, dan dia menjadi kristalinitasnya meningkat, tetapi jarak hidrogen bond itu biasanya pendek dan menyebabkan serat itu menjadi eh, brittle ya, menjadi getas gitu, mudah pecah gitu. Dia kaku tetapi mudah hancur gitu. Nah, kalau setelah hidrolisis dan pengeringan Anda berikan mechanical treatment, itu dengan relatif lebih mudah Anda bisa konversi selulosa yang telah dihidrolisis dan dikeringkan itu menjadi serbuk ya, cellulose powder. Dan ini bisanya diterapkan. Tetapi kalau Anda mau membuat serbuk selulus yang baik, itu mungkin Anda perlu melakukan pendinginan justru ya. Misalnya Anda dinginkan dalam liquid nitrogen ya, -40 sampai -70 gitu. Nah, nanti setelah dia kering banget, itu baru Anda giling. Anda akan dapat dengan mudah membuat bubuk selulosa. Tetapi setelah menjadi serbuk, Anda keringkan lagi dengan freeze drying namanya. Jadi dia tidak menggumpal. Anda akan dapatkan serbuk yang halus ya, bukan gumpalan-gumpalan. Nah, ini adalah cellulose powder ya, dibuat dari beragam jenis sampel, kemudian dengan perlakuan beragam ya. Nah, ini sampelnya gimana membuat linter powders untuk kromatografi ya. Itu biasanya dilakukan dengan hasil hidrolisis, kemudian dikeringkan, kemudian disintegrasi. Jadi Anda bisa dapatkan panjang dari powder Anda itu, ini sudah nanometer ya. Anda bisa bayangkan ini. Anda dapatkan nanometer ini panjangnya, ya. Jadi ukuran nano begitu. Karena kalau syaratnya nano itu kan dia 100 ya, maksimum. Di bawah 100 ini Anda didapatkan 0,57.
Jadi pertama dia acid hidrolisis, kemudian mechanical disintegration. Nah, sayangnya ini tidak dikatakan ya acid hidrolisisnya kondisinya berapa, konsentrasinya asam berapa, temperaturenya berapa, waktu hidrolisisnya berapa. Kemudian mechanical integrationnya juga tidak disebutkan di sini. Nah, kemudian kalau pulp powder, Anda buat pulp powder itu sama juga ini. Anda bisa lakukan acid hidrolisis, kemudian dengan input mechanical energy, Anda bisa lihat panjangnya 0,028. Jadi jelas ya, kalau pulp dengan linters itu bahan bakunya beda, produknya pun akan beda. Nah, ini bandingannya pulp powder ya. Ini hanya dengan disintegrasi, tanpa hidrolisis. Jadi dia langsung membuat pulp powder dengan menggiling pulp. Nah, maka dia dapatkan 0,144 nanometer ya. Jauh lebih tinggi atau lebih panjang jika Anda tidak melakukan pre-treatment hidrolisis. Jadi kalau Anda hitung LODP misalnya ya, selus powder dari linter tadi yang diberi perlakuan hidrolisis dengan 10% NaCl pada suhu 100 derajat Celcius, itu Anda bisa dapatkan LDP 150 sampai 160. Kemudian partikel size-nya ini tinggi sekali deh. Ini tanpa disintegrasi ya. Partikel size-nya 50 sampai 100 mikrometer, ini jauh dari nano. Oke. Seperti biasa saya kira saya berikan kuliah 1 jam, Anda bisa lanjutkan untuk baca textbooknya ya. Ini ada semua di textbook itu. Jadi assignment utama tadi adalah Anda buat mekanisme hidrolisis dari jalur protonasi oksigen di dalam ring. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mohon maaf Bapak, saya izin bertanya. Oke, Eh, Sebentar Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Berliana Pak. oke. Dengan Putri Berliana dengan NIM E2401017. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan Pak Nyoman menyebutkan bahwa proses hidrolisis yang dilakukan untuk degradasi selulosa apabila sudah eh, mengering, nanti sifatnya itu kaku dan mudah pecah. Setelah dilakukan perlakuan mekanis, bisa mendapatkan serbuk selulosa. Namun, Pak Nyoman tadi juga menyebutkan apabila ingin mendapatkan serbuk selulosa yang lebih bagus, harus melalui tahap pengeringan dulu, pendinginan atau pengeringan dulu gitu, Pak. Nah, itu bedanya apa ya, Pak, yang dihasilkan nanti? Oke, saya kira maksud saya gini tadi ya. Anda bisa membuat selulosa itu brittle atau getas ya. Getas itu apa ya? Mudah patah gitu ya. Itu bukan hanya dengan hidrolisis. Kalau hidrolisis itu teorinya Anda swelling dulu ya. Selulosa itu Anda swell dulu, masuk air, kemudian Anda keringkan, air itu hilang, maka akan terbentuk hidrogen bonding tambahan gitu. Yang membuat selulosa itu geraknya tidak bebas lagi gitu ya. Jadi dia kaku gitu. Nah, umumnya selulosa yang kaku itu jika Anda subjek atau berikan mechanical energy, dia akan mudah sekali itu hancur gitu. Dia kaku dan mudah hancur gitu. Nah, itu hidrolisis. Tapi tadi saya katakan ada satu lagi sebenarnya caranya ya. Anda membuat selulose powder yang bagus gitu. Anda justru dinginkan dia. Selulosa itu tidak pernah kering gitu ya. Anda dinginkan dengan apa liquid amonia gitu ya. Suhunya biasanya atau liquid nitrogen gitu ya. Suhunya itu misalnya -70 atau -40. Maka air itu akan membeku ya. Air di dalam selulosa itu membeku dan selulosa itu swell dia. Nah, karena dia membeku, umumnya hidrogen bondingnya itu tidak kuat ya. Jadi dia tambah getas banget.
kalau Anda berkesempatan eksperimen ya, kalau Anda punya setangkai mawar gitu, Anda celupkan ke liquid nitrogen, kemudian Anda jatuhkan tuh dia hancur tuh berkeping-keping. Itu karena dia getas. Nah, pada kondisi dia swelling dan air di dalamnya membeku dan dia getas itu Anda giling itu. Maka dia akan retak kan, jadi serbuk dia dengan mudah. Tetapi serbuk ini kan di dalamnya masih ada air itu ya, air yang membeku. Nah, kalau Anda keringkan dengan cara biasa, jadi air itu hilang, satu serat dengan selulosa dengan serat lainnya di dalam serbuk yang Anda buat itu akan semakin mendekat ya. Dia akan terjadi agregasi gitu. Jadi dia bentuk ikatan hidrogen lagi, ngumpul lagi dia gitu. Anda tidak akan dapatkan serbuknya itu. Serbuk yang bagus gitu, karena dia teragregasi lagi. Kenapa? Karena air di dalam serbuk selulosa, serat selulosa yang sudah kecil-kecil itu, begitu dia hilang, maka satu rantai dengan rantai selulosa itu akan saling mendekat lagi ya, dan membentuk hidrogen bonding lagi gitu. Nah, itulah yang terjadi kalau Anda misalnya membuat lignin klason ya. Jadi Anda kan setelah Anda dapat itu Anda keringkan di kering udara ya. Maka Anda dapat gumpalan gitu. Kemudian kalau Anda ingin buat serbuk, Anda ulek lagi kan. Dan serbuknya pun tidak begitu halus gitu. Beda dengan freeze drying. Nah, freeze drying itu gini. eh, yang diuapkan itu bukan air, tapi es gitu ya. Dari tadi kan dia didinginkan -70 gitu. Jadi air itu sampai bentuk lewat dari es bentuk kristal gitulah. Tetapi dengan freeze drying dia dikeringkan dalam kondisi dingin gitu. Air itu atau es itu secara perlahan diuapkan sehingga serat ini tidak sempat mendekat gitu. Ya. Jadi ketika es telah menghilang atau air dalam bentuk es menghilang, serbuk Anda itu tetap sangat halus, dia tidak teragregasi gitu. Itu yang saya katakan tadi, kalau Anda mau membuat serbuk selulosa yang halus, bisa juga dengan pendinginan di liquid nitrogen, kemudian Anda giling, tetapi pengeringannya itu harus dengan freeze drying, dikeringkan dengan vakum pada suhu yang tinggi juga gitu loh, -70-an juga gitu. Nanti Anda akan dapat itu serbuk yang sangat halus gitu. Itu maksud saya, bisa dipahami. Bisa, Bapak. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Saya nih sudah minggu keberapa nih ya saya ya kuliah? Minggu ke-6, Bapak. 7 Bapak, cuman baru pertemuan ke-6 karena minggu kemarin Sekali saya lagi ya? Iya, eh Bapak. iya, Pak. Enggak, dikurangi yang kita libur kemarin tuh udah keberapa ini? 6. Oh, berarti saya punya sekali lagi ya. Kan saya 6 kali tuh. Mulai 2 sampai 7 kan? Iya, Pak. Nah, berarti nanti kita cari waktu pengganti itu ya. Ya, terserah Anda mau kapan gitu. Setelah itu nanti saya serahkan kembali ke Pak Dedet. Jadi saya punya 1 kali pertemuan lagi ya. Sampai Iya, Bapak. materi UTS-nya biasanya itu dari saya. Oh, iya. Oke, ada pertanyaan lagi tentang materi kuliah hari ini? Oke, kalau tidak ada, silakan Anda baca buku textbooknya. Jadi ada semua di situ dan jangan lupa buat tugas-tugasnya. Kembali saya ingatkan bahwa nilai dari saya itu adalah ujian dan tugas-tugas dan juga keterlibatan Anda dalam proses belajar mengajar. Oke, selamat malam. Saya mohon izin untuk mengakhiri pertemuan ini. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, mari.